Selamat pagi anak-anak saya semuanya, kelas 11. Pada hari ini kita pertemuan yang ke-5 dari bab yang kedua. Tujuan pembelajaran kita pada saat ini, anak-anak saya bisa membandingkan, bisa mengidentifikasi bagaimana penerapan demokrasi itu di Indonesia dari masa ke masa. Jadi pertemuan ke-5 ini untuk anak-anak saya sifatnya hanya pengayaan saja untuk memperdalam. Bisa kau lihat bagaimana dalam praktek. Sebelumnya kepada anak-anak saya dan kita semuanya, hari ini 1 Oktober 2020, Hari Kesaktian Pancasila. Kita mengucapkan selamat pada Pancasila yang sakti. Pancasila itu pribadi bangsa, dasar negara Republik Indonesia. Dalam sejarah banyak yang mau menggantikan, menggulingkan, tapi semua tidak mempan. 1 Oktober 1965 di sini teruji Pancasila itu sakti dari pemberontakan atau gerakan 30 September 1965. Partai Komunis Indonesia gagal menggantikannya. Sekali lagi, Pancasila dasar negara kita. Demokrasi yang dibuat di Indonesia sebenarnya ini adalah digali oleh para bapak pendiri bangsa yang disebut dengan istilah Founding Fathers. Siapa Founding Fathers itu? Para mereka anggota PPKI dahulu 1945 yang sanggup, yang mampu, yang dengan jiwa besar kenegaraannya mendirikan, membangun negara Indonesia. Mereka dulu mengatakan demokrasi yang cocok di Indonesia bukan liberal, seperti yang dipraktekkan di Eropa, di dunia Barat, bukan itu. Seperti yang dipraktekkan di dunia komunis, bukan itu. Insinyur Soekarno mengatakan, ya demokrasi kita khas Indonesia. Itulah yang disebut dengan demokrasi Pancasila. Dan demokrasi Pancasila itu pada dasarnya sila keempat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Jadi intinya demokrasi Indonesia sebenarnya pada dasarnya kita bermusyawarah, kita berembuk dan menemukan suatu mufakat atau kesepakatan bersama baik, diterima oleh semua. Itu pada dasarnya. Namun, dikala sebenarnya musyawarah mufakat itu tidak tercapai, bisa dicari jalan keluarnya dengan voting. Itulah suara terbanyak. Jadi intinya sebenarnya bukan terus suara terbanyak, tapi harus diupayakan dulu musyawarah mufakat. Dan ini dipraktekkan dulu. Pertama, dalam merumuskan teks Pancasila, 5 sila itu mufakat itu, musyawarah itu. Ada dulu pihak kurang senang sila pertama seperti itu, ada pihak harus seperti ini. Akhirnya kebesaran Muhammad Hatta itu mengatakan, ginilah kita buat, dan diterima semua. Tapi lewat musyawarah, dan inilah mufakat Pancasila itu. Yang kedua, memilih presiden dan wakil presiden pertama sekali. Di sidang BPU, di sidang PPKI, itu mufakat. Itu musyawarah. Tak dipoting itu. Siapalah presiden kita, Republik Indonesia yang baru merdeka ini. Mereka dulu bermusyawarah. Maka sepakat, biarlah ketua Insinyur Soekarno, wakil ketua PPKI Muhammad Hatta jadi presiden, dan wakil presiden itu mufakat, musyawarah mufakat. Namun dalam penyusunan Undang-Undang Dasar 45 ada juga memang voting.
dalam hal apa? Perumusan bentuk negara. Ya, perumusan bentuk negara kita. Ada dulu yang mengatakan ya kerajaan lah, ada yang menyatakan serikat lah, ada yang menyatakan kesatuan lah. Ya, tapi ini dulu di voting sepakat. Negara Indonesia adalah negara kesatuan berbentuk republik diterima bersama. Selesai ini. Masuk kita kepada pemerintahan Orde Baru dulu masa Soeharto. Pemerintahan kita pun di sini dulu. Pak Harto itu Pancasilais. Dia ingin supaya demokrasi kita itu jangan hilang. Pak Harto dulu membuat pemilu itu secara bertahap. 6 kali pemilu dalam masa Orde Baru. Dan sidang umum MPR sesuai dengan Undang-Undang 45 dia pedomani karena Orde Baru, definisi Orde Baru tekad yang bulat melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang 45 secara murni dan konsekuen. Dan mereka dulu membuat itu musyawarah mufakat, memilih presiden, wakil presiden, MPR sebanyak 6 kali. Itu selalu musyawarah mufakat, tidak di voting. Pak Harto dulu 6 kali presiden itu tidak di voting. Itu musyawarah sepakat anggota MPR, itu konstitusi. Cuman ya manusia sudah banyak pintar, cerdas, segala macam. Ditafsir ini tidak demokrasi, itu bagian dari perubahan juga. Dan akhirnya terjadi reformasi. 1998 Pak Harto digulingkan memang. Namun kita tata negara ini kembali. Namun bagaimana caranya? Kita ganti dasar hukumnya. Maka Undang-Undang Dasar 45 diamandemen sudah sebanyak 4 kali. Ada perubahan sudah di situ. Undang-undang yang kita pakai sekarang. Dan dalam demokrasi, setelah pemilihan pertama reformasi, presiden, wakil presiden di voting sudah. Tidak lagi musyawarah. Itulah kehendak daripada anggota MPR itu. Demokrasinya berubah, tetapi diupayakan untuk dimusyawarahkan tidak berhasil di voting. Maka Gus Dur dulu presiden, Abdurrahman Wahid itu hasil voting, Megawati wakil presiden itu hasil voting, pemilihan suara terbanyak di MPR. Dan habis itu Undang-Undang Dasar 45 diamandemen pasal 1 ayat 2 yang dulu kedaulatan adalah di tangan rakyat dilakukan sepenuhnya oleh MPR, ini dirubah, diamandemen menjadi kedaulatan adalah di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut undang-undang, bukan lagi oleh MPR. Dan MPR statusnya turun. Dulu lembaga tertinggi negara, sekarang MPR itu jadi lembaga tinggi negara sejajar dengan 8 lembaga negara yang lain. Jadi itulah demokrasi kita, selalu mengalami pasang surut. Saat ini, nanti 9 Desember 2020 ini, pilkada serentak di Indonesia. Itu bagian dari demokrasi. Kita bayangkan dulu kalau Bapak sudah guru saya masa reformasi, sudah jadi mengajar, waktu mahasiswa dulu Orde Baru, tidak saya bayangkan dulu seperti ini demokrasi kita. Sungguh berubah banyak sekali. Presiden sudah dipilih langsung rakyat, gubernur sudah dipilih langsung rakyat, bupati wali kota dipilih langsung rakyat, sampai kepala desa. Sedangkan di Amerika sendiri hanya presiden sampai gubernur yang dipilih langsung oleh rakyat. Jadi di dunia negara kita sudah termasuk negara yang paling demokratis dan negara besar di dunia. Sampai di sini hantaran pengayaan materi yang Bapak bilang untuk kita semuanya. Selamat pagi dan salam sehat untuk kita semuanya.